Selamat datang kembali di kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Saya Prima Dewi Purnamasari. Pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai internal microprocessor architecture untuk mikroprosesor jenis Intel x86. Referensi yang digunakan di video ini diambil dari Barry Bebroy, The Intel Microprocessor 8th Edition. Jika sebelumnya kita sudah berkenalan dengan register A, B, C, D, dan juga register R8 sampai R15 yang ada di 64 bit prosesor, kita sekarang akan membahas berikutnya general purpose lainnya, yaitu index register. Index register di mikroprosesor Intel ada DI, yaitu Destination Index, dan SI atau Source Index. Keduanya ini dikategorikan juga sebagai General Purpose Register atau artinya bisa kita gunakan di dalam program untuk fungsi apapun itu. Tetapi DI dan SI juga punya tugas khususnya, yaitu DI digunakan secara khusus untuk string instruction untuk menyimpan alamat dari string destination. Sedangkan SI di dalam string instruction ini digunakan sebagai source string data. DI dan SI juga punya nama 64 bit, 32 bit, 16 bit, dan 8 bitnya. Jadi nama 64 bitnya adalah RDI dan RSI. Nama 32 bitnya adalah EDI dan ESI. Nama 16 bitnya adalah DI dan SI. Nah, ini yang di nama 8 bitnya, nah ini justru baru ada di mikroprosesor 64 bit. Jadi di mikroprosesor 8086, 8088 tidak bisa kita panggil dia dengan nama misalnya DIL atau SIL. Jadi nama ini baru muncul, jadi kita baru bisa mengakses register 8 bit dari si DI dan SI ini baru muncul di generasi mikroprosesor 64 bit. Kemudian ada pointer register, yang termasuk di pointer register ini ada SP dan BP. BP itu singkatan dari base pointer, SP adalah stack pointer. Nah, meskipun sama-sama pointer register, tapi BP ini kategorinya adalah general purpose register, jadi kita bisa gunakan secara umum di dalam program. Tetapi SP ini termasuknya adalah Special Purpose Register, artinya biasanya kita tidak menggunakan SP di dalam program kita. Coba kita lihat kenapa alasannya ya. BP ini base pointer ini kita gunakan sebagai base dalam perhitungan offset address nantinya. Jadi ini tugas khususnya, tapi tugas umumnya dia bisa digunakan untuk apapun. Tapi kalau stack pointer ini memang kita menggunakan dia untuk menyimpan alamat dari stack. Jadi khusus ketika kita ingin memprogram stack, maka si SP ini akan menyimpan alamat dari offset address dari stack. Ya, jadi karena dia kita gunakan sebagai offset address dari stack, maka kita tidak bisa gunakan si SP ini untuk tugas-tugas umum seperti untuk menyimpan data, untuk melakukan aritmatika, dan sebagainya. Sama seperti tadi, DI dan SI, SP dan BP ini juga punya nama 64 bitnya, nama 32 bitnya, nama 16 bit, dan nama 8 bit. Jadi nama 64 bitnya misalnya RBP, RSP, nama 32 bitnya adalah EBP dan ESP, nama 16 bitnya adalah BP dan SP. Nah, justru sama seperti yang tadi ya, jadi untuk yang 8 bitnya ini justru baru muncul di mikroprosesor yang 64 bit. Dia ada nama BPL dan SPL. Kemudian kita punya stack pointer, tadi ya, stack pointer itu adalah Special Purpose Register. Di sini ada ilustrasi dari sebuah stack. Ya, sebelumnya kita sudah pernah membahas stack ya. Stack itu jika kita analogikan adalah tumpukan balok-balok ya, yang mana cara kerjanya adalah dengan mempush, memasukkan angka ke dalam stacknya, dan jika kita ingin mengeluarkan kita pakai instruksi pop yang mengeluarkan dari stack itu dengan pop.
Cara kerja dari stack masih ingat ya, namanya adalah last in first out. Yang terakhir masuk dia akan jadi yang pertama keluar. Kemudian berikutnya ada special purpose register juga. Jadi ini tugas khusus dari instruction pointer atau IP. Ya. Di IP atau instruction pointer ini dia akan menyimpan alamat dari next instruction di dalam program kita. Jadi tugasnya dia adalah menyimpan address dari next instruction yang mau dieksekusi oleh si mikroprosesor. Nah, IP ini karena dia adalah menyimpan next instruction, maka dia akan berhubungan dengan code segment atau segmen yang menyimpan kode program kita. Di sini namanya ada RIP untuk 64 bitnya, EIP nama 32 bitnya, dan IP untuk nama 16 bitnya. Dia tidak punya nama 8 bit. Di sini ada contoh ya, ilustrasi bagaimana sebuah instruksi ini dieksekusi oleh mikroprosesor. Jadi, si IP ini akan menyimpan offset address ya, address dari kode program yang mau dieksekusi, dan nanti dia akan dikombinasikan dengan CS ya, CS register, nanti kita akan bahas berikutnya. CS register ini akan menyimpan segmen tempat program kita berada. Jadi di sini CS berisi 100, IP berisi 4. Nah, dengan gabungan keduanya dikombinasikan dengan suatu perhitungan, nanti kita akan bahas bagaimana perhitungannya, didapatlah address efektif address-nya atau address aktualnya di 01004 atau 1004. Nah, disinilah kode berada ya. Kodenya adalah misalnya XX gitu, kita tidak tahu kodenya apa. Nah, ini kode program yang akan dieksekusi berikutnya oleh si mikroprosesor. Jadi, prosesor kita tahu sekarang itu sedang menjalankan program sampai di mana dengan cara melihat address yang disimpan di IP ini. Berikutnya ada special purpose register lainnya, yaitu flag ya, bendera. Ya, kalau bahasa Indonesianya, kenapa disebut sebagai flag atau bendera? Karena ukuran itu 1 bit 1 bit yang membentuk menjadi 32 bit seperti ini ya. Oke, jadi nanti kita bisa mengaddress atau menggunakan dia per 1 bit 1 bitnya. The rightmost flags and the overflow flag are the change by the most arithmetic and logic operations. Jadi ini kalau kita lihat ya, ada C, P, A, Z, dan S, ini 5 yang paling kanan, dan juga O, ini yang paling sering akan berubah di dalam operasi aritmatika dan logika. Sementara kalau untuk program atau instruksi yang jenisnya data transfer atau program control operation, maka flag ini tidak akan berubah nanti di sini. Mari kita sama-sama melihat ya, mengenai tadi ada 6 buah flag yang paling sering berubah dalam instruksi aritmatika dan logika. Di sini ada flag C, yang posisinya di sini C, dia akan menyimpan carry dalam operasi penambahan atau borrow dalam operasi pengurangan. Dan juga nanti dia akan berubah ketika terjadinya error pada program. Kemudian berikutnya ada parity. Parity seperti yang kita sudah pernah bahas ya di digital dulu, konsepnya adalah parity adalah jumlah angka 1 dari sebuah data. Jadi kalau jumlah angka satunya itu adalah ganjil, maka dia akan bernilai 0. Tetapi kalau misalnya paritasnya genap, dia P-nya ini akan bernilai 1. Kemudian ada auxiliary carry. Jadi kalau tadi carry adalah kita pakai buat addition dan subtraction ya sebagai carry atau borrow. Nah, auxiliary carry ini sebenarnya mirip, tetapi kalau carry ini adanya di akhir data, di akhir perhitungan data, kalau auxiliary carry ini dia akan menyimpan carry dan borrow hanya pada perpindahan posisi dari bit ketiga ke bit keempat dari result. Nanti kita akan bahas lebih dalam di bahasan arithmetic instruction.
Kemudian ada zero flag, ini menunjukkan apakah sebuah operasi aritmatika atau logika itu hasilnya apakah 0 atau tidak. Jadi jika 0 maka Z-nya akan bernilai 1, jika tidak 0 maka Z akan bernilai 0. Kemudian sign flag itu untuk menunjukkan apakah nilainya positif atau negatif ya, arithmetic sign dari sebuah data. Kemudian overflow itu mengindikasikan apakah terjadi overflow ketika dilakukan operasi aritmatika. Overflow itu adalah kondisi di mana data yang tersimpan, yang ingin disimpan, itu melebihi kapasitas dari registernya. Jadi misalnya kita melakukan operasi aritmatika dengan menggunakan register 16 bit, tetapi ternyata hasil dari operasi aritmatika tersebut hasilnya lebih dari 16 bit. Apakah itu 17 bit, 18 bit, dan seterusnya. Nantinya jika seperti itu kondisinya, maka kita sebut sebagai overflow. Ya, jadi register yang kita gunakan itu melebihi kapasitasnya. Nah, ini ada flag-flag lainnya, misalnya ada trap, interrupt, direction, IOPL, MT, kemudian ada RF, VM, AC, VIF, VIP, ID. Silahkan Anda baca dan explore sendiri ya. Nah, itulah tadi pembahasan lagi register-register lain ya yang kita bahas di video kedua ini. Tapi masih ada register lain belum kita bahas, yaitu segmen register, dan juga kita akan melakukan pembahasan mengenai segmen-segmen apa saja yang ada di dalam program, di dalam memori kita. Sampai bertemu di video selanjutnya.